variabel bebas ini adik-adik yang ini ya. Oke, variabel bebas ini yang XI-nya tentunya, kemudian variabel terikatnya ini YI. Jadi, data yang kita mau gunakan nanti, ingat ya, yaitu data tentang umur. Ya, ini Ibu gunakan, Ibu ambil dari sebuah buku, ya buku elektronik book, tetapi Anda bisa menggunakan juga data dari luar ataukah data simulasi. Oke, nah, I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. N ini terkait dengan banyaknya data. Misalnya adik-adik melibatkan 20, 30, dan seterusnya data. Oke. Sehingga kita punya model ini adik-adik. YI sama dengan ekspektasi YI dengan syarat XI ditambah error I. Mungkin ini tidak familiar, tetapi yang familiar bagi kita ini. Oke. FXI ditambah dengan error I. Tentunya di sini masih ada ini ya. Ada YI-nya. Oke. Nah, tolong adik-adik tidak boleh ambigu ya, tidak boleh lagi bingung ya. Kalau dalam untuk model regresinya kita harus ada YI kemudian FXI ditambah EI. Yang kita pelajari kemarin di pertemuan ketiga hanya tentang ya yang kita pelajari kemarin itu ya. Nah, ini saja tentang XI-nya. Jadi belum ada YI sama ada komponen YI dan belum ada komponen error. Oke? Nah, dalam hal ini adik-adik kita lihat, nah fx ini merupakan kurva regresi ya yang bentuknya tidak diketahui. Hati-hati, kita di wilayah regresi non parametrik bukan distribusinya ya yang tidak diketahui, bukan, tetapi kurva regresinya yang tidak diketahui. Oke. Nah, tapi kurva regresi ini hanya diasumsikan smooth atau halus. Anda membayangkan sebuah tikungan, ya, kalau tikungan itu tajam, ya, dia ada tikungan memang tapi lebih halus, bukan yang patahan, ya. Atau secara visualisasi adik-adik, fungsi smooth ini merupakan fungsi yang gradiennya tidak berubah secara cepat, ya. Jadi tidak tiba-tiba dia tidak gradien yang cepat itu adik-adik, misal ya ada seperti ini. Nah, ada seperti ini. Inilah yang disebut sebagai yang ini keadaan-keadaan yang seperti ini. Yang Ibu lingkar ini yang merupakan gradien yang berubah secara cepat. Nah, tetapi kalau saya buat ya, misalnya saya buat seperti ini adik-adik sekalian ya. Saya buat yang lebih begini ya. Inilah yang disebut dia lebih sedikit smooth, tidak terjadi patahan walaupun ada lengkungan di sini. Nah, ini yang adik-adik harus kita pahami bersama. Oke, next. Ya. Nah, sehingga kemarin kenapa kita banyak diskusi adik-adik tentang biasa Ibu tanya linear 1 knot, linear 2 knot, karena itulah yang kita gunakan untuk memodelkan. Inilah yang kalian sebut yang gunakan kemarin, yang FXI-nya ini. Oke? Nah, ingat M-nya ini terkait dengan derajat yang berbicara tentang linear kah dia, kuadratik kah dia, atau kubik. Kemudian K-nya ini ya. Oke. Ya. M-nya ini ya terkait dengan derajatnya, kemudian K-nya ini terkait dengan berapa knot yang kita libatkan. Oke. Ya. Sebagai misal ya kita ambil contoh, nah ini. Posisi data untuk pertama Y1. Oke. Sama dengan ini fx1 ditambah dengan error. Isinya fx1 itu ini adik-adik ya. Jadi fungsi yang ada di sini ya. Fungsi yang ada di dalam sini betul-betul tergantung dari linear kah ya, kemudian berapa knot. Yang seperti kita kemarin diskusikan, ada beberapa teman-teman yang bantu Ibu kemarin. Misalnya tolong saya Ibu mau yang linear tapi 1 knot, linear yang 2 knot dan seterusnya, kuadratik 1 knot dan seterusnya adik-adik. Nah, oke. Nah, konsep matriks ternyata ini akan bermanfaat adik-adik.
Ya, kenapa selalu kita bukannya itu menyulitkan? Ya, inilah kenapa konsep matriks itu penting untuk kita pelajari. Ternyata konsep matriks ini untuk kita bawa ke aplikasi nanti ibarat kata sebuah ya beberapa kamar yang kita mau kita tempatkan. Nah, inilah yang dibawa nanti adik-adik ke dalam, misalnya kita mau olah data ke software, apakah itu R, SPSS, atau Minitab. Karena kita sudah tahu, ini coba lihat, ya. Coba adik-adik lihat. Nah, ini tentang variabel respon. Jadi Anda mengumpulkan di sini untuk semua, misalnya umur bayi, ada 50 balita. Nah ini, balita pertama, balita kedua, sampai dengan balita ke-50 di sini. Oke, kemudian adik-adik ini apa ini? Nah, ini adalah matriks X yang berisi data dari variabel X, adik-adik ya. Oke. Oke. Nah, yang menarik adalah ya, berapa banyak ya ukuran yang kita libatkan sini tergantung. Misalnya, ya adik-adik ya, misalnya ibu mau gunakan linear 1 knot, berarti ibu hanya mengambil sampai sini, ya. Kemudian 1 knot itu hanya melibatkan yang ini, ya. K1 ini melibatkan K1 ini. Tetapi ingat, karena pangkat 1 di sini berarti M-nya ini menjadi 1, ya. M-nya ini menjadi 1, ya. M-nya menjadi 1. Di konsep regresi biasa kemarin, bahkan Ibu sudah menjelaskan kenapa harus ada konstanta 1 di sini adik-adik ya. Karena konstanta 1 ini yang bersesuaian dengan B0. Konstanta X1, B1 ini kan bersesuaian dengan X1. Oke, ingat? Nah, jadi di dalam matriks ini tergantung. Nah, kalau Ibu menggunakan misalnya linear 1 knot kan jelas. Y1 sampai dengan YN sama dengan ada, ingat ini, kalau kita ada B0 tentunya harus memasukkan kolom di sini yang isinya 1 semua. Kemudian X1 ini kan B0, ini terkait dengan B1 X1. Oh ya, pangkat satunya mau ditulis tidak apa-apa, tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian ditambah B2 dalam kurung X1 dikurangi K1. That's all. Hanya itu untuk linear 1 knot. Ya. Kalau linear 2 knot, tetap 1 X1 kemudian X1 dikurangi K1 pangkat 1, tentunya ada lagi yaitu X1 dikurangi K2 pangkat 1. Masih pangkat 1 karena linear. Nah, inilah adik-adik, coba kita lihat. Ini. Bentuk ini saya bisa kembali lagi yang seperti semula yang awal kita diskusi di awal. Nah, nih Y sama dengan X beta ditambah error. Sama. Hanya yang membedakan isinya X ini. Isi X coba kita lihat di pertemuan materi kita di pertemuan pertama ataukah pertemuan kedua. X itu, komponen X itu sama persis. Hanya tidak ada yang komponen ini. X1 dikurangi K, X2 kurangi K. Oke? Ya. Hati-hati ya. Ukuran Y ini sebanyak data. Kalau responden kita 50 berarti 50 kali 1. Oke, adik-adik. Nah, kalau sama dengan ini, ya, berarti barisnya itu sebanyak 50. Nah, bagaimana kan B0, B1? Hati-hati, ini tidak sebanyak 50 karena dia bukan responden adik-adik ya, tetapi ini menyesuaikan dengan berapa banyak X koefisien di sini dilibatkan. Ya. Kalau N-nya ini errornya tentunya dengan N. Oke. Nah, ini dia. Oke. Jadi Y isinya variabel respon, error ini, beta isinya ini, dan X. Oke. Sekali lagi, matriks X isinya ini, tetapi hati-hati karena di sini ada memuat ya untuk akomodasi tentang komponen knotnya. Ya, ingat selalu bersesuaian dengan pangkat di sini ya.
Sorry adik-adiknya, kalau di sini berarti M ini. Karena sama. Pangkat M di sini sama juga yang digunakan di sini. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk di bagaimana sama dengan konsep kemarin, bagaimana untuk kita estimasi parameter. Nah, ini adik-adik coba kita lihat. Ibu memberi nama di sini univariable, ya. Univariable sama saja ya dengan maksudnya di sini kita menggunakan satu variabel, ya. Satu variabel bebas. Jadi data nanti yang kalian akan ambil ya hanya satu variabel bebas, adik-adik ya. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya ya di regresi biasa kita sudah memberikan konsep dasar pemikiran dengan metode ordinary least square atau OLS. Nah, ordinary least square ini adik-adik ya, walaupun kita tidak mengetahui distribusi ya, yang sudah kita bahas di awal, ya, yang ada errornya yang kita uraikan ya, ingat ya, errornya yang kita uraikan. Ya, di pangkat 2 kan cuma karena kita bekerja di matriks jadi lebih mudah sampai dengan menurunkan secara parsial terhadap parameter, kemudian ketemu ya. Ya, kita ketemu kemarin, Ibu ingat. Nah, ini dia. Kita ketemu kemarin, sorry. Ya. Kita ketemunya kemarin itu adalah penduganya itu adalah beta topi sama dengan X transpose X ya dalam kurung inverse ya kemudian dikali X transpose Y. Nah, ini juga adik-adik yang kita akan dapatkan nanti tentunya. Ya. Oke. Ya. Sama dengan metode. Jadi kenapa Ibu gunakan maksimum, kita gunakan metode maksimum likelihood ini karena sudah kita gunakan metode OLS kemarin adik-adik ya. Nah, ini mohon maaf gambarnya Ibu pecah di sini ya karena Ibu perbesar. Oke. Jadi sekali lagi di sini variabel bebas, kemudian ini fungsinya ya tergantung kita mau gunakan linear kuadratik dengan kombinasi knot-nya. Kemudian ini adalah error. Nah, adik-adik sekalian harus ingat ya. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami ya bahwa di regresi ya kajian kita untuk saat ini adik-adik kuliah kita ini regresi non parametrik. Sekali lagi bukan distribusinya yang tidak diketahui ya, ingat, bukan distribusi yang tidak diketahui tetapi bentuk kurva ya. Kurvanya yang tidak diketahui. Nah, lihat di sini errornya ini itu diasumsikan berdistribusi ini. I pertama identik, I kedua independen. Distribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat. Ya, jadi rata-rata dari min dari error ini adalah 0 dan sigma kuadrat. Oke, adik-adik, Mbak diperhatikan. Oke, sebenarnya ya mengestimasi parameter beta 0 nanti kan adik-adik menghitung dengan chauffeur ya. Kita gunakan R. Nah, hanya penting kalian juga tahu karena kalian statistika ya. Oke, statistikawan ya, tentunya tahu juga ini adik-adik. Yang kemarin ya di pertemuan sebelumnya kalian sudah diperlihatkan untuk sedikit konsep untuk LS. Nah, sekarang apa yang dikerjakan di maksimum likelihood ini untuk mengestimasi parameter nanti ketika kita ada data? Nah, yang pertama fungsi distribusi probabilitas. Nah, informasi apa yang dari mana informasi yang saya dapatkan untuk fungsi distribusi probabilitas? Ingat, tadi error itu diasumsikan berdistribusi normal. Nah, adik-adik, nih. Ya. Apa yang ada di sini? Ini kan distribusi. Kalian ingat di statistik dasar ya, macam-macam distribusi yang kita pelajari, ya. Distribusi diskrit, ada Poisson, ada binomial, hipergeometrik. Distribusi kontinu salah satunya ini adik-adik yang banyak digunakan adalah
distribusi normal atau distribusi Gaussian. Ya, ada distribusi F, ada distribusi chi-square. Nah, ini coba kita lihat adik-adik. Bentuknya ini distribusi normal. Coba dibuka kembali statistik dasar. Ya, kemarin kita ada di bukunya Prof. Ini 1/(-2). Ya, ini model dari inilah fungsi distribusi probabilitas. Oke? Ya. Karena ini adalah independen, tentunya adik-adik nih kita mencari fungsi likelihood. Likelihood juga kalian harus familiar dengan fungsi likelihood. Oke. Ibu coba tuliskan di sini. Kalau penjumlahan berulang, Ibu tulis seperti ini, sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini sum, jumlahan. Nah, kalau fungsi likelihood di sini adik-adik adalah perkalian berulang. Nih, coba lihat. Perkalian berulang ini adalah fungsi dari error pertama dikali fungsi error kedua sampai dengan fungsi dari error ke N. Fungsi error pertama seperti apa sih? Ini dia. Ini isinya. Ya. Perkalian berulang ini kita simbol dengan P. Adik-adik coba lihat. P. Ya, mulai I sama dengan 1 sampai dengan N. Mohon maaf. Enggak, ini ya, warna kombinasi warnanya enggak ini. Oke, sorry. Oke. Kita coba gunakan yang kuning. Berarti di sini adalah P, ya, I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini adalah perkalian berulang, adik-adik ya. Ini perkalian berulang. Nah, sehingga perkalian berulang dari fungsi error. Nah, oke. Perkalian berulang dari fungsi error. Sekarang, sudah ada fungsi likelihood-nya, adik-adik. Kenapa ini penting? Di dalam mencari suatu nilai optimum, ya. Ini di kalkulus, ya. Nah, kalau fungsi likelihood ini kita logaritmakan, ya, kita logkan fungsi likelihood. Nah, ini supaya membedakan. Yang fungsi likelihood saya tadi gunakan L kapital, ini ya, L kapital. Nah, ada L kecil di sini. Nah, ini saya maksudkan adalah low likelihood. Ya, ini. Jadi ini step-stepnya adik-adik. Kemudian fungsi low likelihood ini saya turunkan. Nah, sama dengan metode OLS adik-adik ya. Saya turunkan secara parsial terhadap parameter beta, kemudian hasilnya disamakan dengan 0. Nanti ketemunya juga ini beta sama dengan X transpose X ya inverse ya. Kemudian X transpose Y sama dengan waktu kita menggunakan OLS kemarin, ya. Oke. Nah, ingat B topi inilah disebut dengan estimator, ya. Pekerjaan kita ini yang menguraikan ini namanya estimasi. Ya, jadi kalau estimasi bekerjanya estimator ini ya penduganya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini dia adik-adik. Sama dengan yang kita dapatkan di beberapa pertemuan di awal, konsep berpikir yang kita gunakan di situ, sama beta topi ini adalah inverse dari X transpose X yang dikali dengan X transpose Y. Hanya ada knot point. Ini dia. Ada knot point yang mengisi di sini. Oke. Di sini adik-adik coba kita lihat. Oke. Jadi yang pertama itu adalah umur. Oke. Kemudian berat. Ya sekalian adik-adik ya. Cari berat. Oke, kemudian cari tinggi. Oke.
Oke, jadi yang kalian cari nanti adik-adik adalah umur untuk Y-nya, berat, dan tinggi. Hanya satu variabel nanti, jadi rasio yang kita gunakan di sini dia, R itu rasio nanti adalah B per T. Data yang memuat perubahan pola perilaku pada X sama dengan X0. Ketika data kamu nanti yang kamu ambil, kamu scatter plot, ya. Tiba-tiba pola seperti ini, contoh seperti inilah adik-adik yang memberikan informasi ke kita bahwa saya mau menggunakan satu knot. Oke? Misalnya knot itu saya berikan nama X0. Di regresi biasa kemarin, interpretasinya kita adalah tiap penambahan bahan baku satu satuan akan mengakibatkan produksi billet itu naik sekian. Ya, begitu terus adik-adik. Nah ini, jadi dia bercerita tentang kurva yang naik terus atau turun terus. Itu regresi yang kemarin, yang konsep berpikir di awal. Nah, apa yang memberi kelebihan di sini adik-adik? Dia bisa memberikan informasi bukan hanya naik terus atau turun terus, tapi dia bisa menceritakan keadaan, coba lihat, di X0. Ya, ketika X-nya kurang dari X0, ya, misal ya, produksi itu, misal kalau produksi ini kan Ibu hanya mengambil gambar ini ya. Oke, produksi itu naik. Tetapi ketika data itu lewat dari angka ini turun, ya. Ini latihan juga, nanti adik-adik kenapa turun? Mungkin ada hubungannya dengan kebijakan, ada hubungannya dengan apa. Yang jelas dari grafik ini, yang tidak bisa dijelaskan oleh regresi biasa adalah, dia bisa menjelaskan adik-adik lihat. Setiap region, setiap daerah, dia menceritakan keadaan yang terjadi di situ. Ini yang tidak bisa diakomodasi oleh regresi atau metode lain. Ya, oke? Nah, di sini adik-adik X sama dengan X0. Di sini yang knotnya. Nah, oke, lanjut. Masih sama. Satu knot tapi dengan keadaan yang berbeda. Kalau tadi, ya, tadi kalau misalnya bahan baku sekian sampai dengan yang ini, sampai sebelum angka ini, dia naik. Tetapi ketika bahan baku di atas angka ini itu malah turun. Nah, ini informasinya. Nah, ada keadaan ini adik-adik. Nah, ini kemampuan kita untuk membaca, untuk mengkomunikasikan apa ini informasinya ini. Nah, kita lihat adik-adik. Yang tadi knotnya X0, misalnya Ibu ambil di sini X1. Oke. X1, ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nah, keadaan yang di sini memang dia naik. Ya, informasi apa yang bisa kita sampaikan di sini adik-adik kalau ada fenomena seperti ini dari data kita ya. Ingat, horizontalnya ini adalah X, vertikalnya ini adalah Y, variabel bebas. Ya, sometimes kita menuliskan fx dalam fungsi. Oke. Ini coba kita lihat. Ketika data itu kurang dari X1, X1 kan ada angka tertentu nanti adik-adik ya. Ternyata kenaikan produksi itu nih naiknya sangat naiknya itu sangat cepat dan tinggi dibandingkan dengan misalnya ini sudah data X-nya itu sudah di atas X1. Dia naik, tetap naik adik-adik tapi dia naiknya perlahan. Coba lihat, ini dia naiknya landai. Beda dengan yang sebelumnya tiba-tiba ini naiknya tinggi. Nah, informasi-informasi ini deh yang diakomodasi oleh knot point yang ada di sini. Jadi dia bisa menggabungkan dua informasi pada keadaan di mana data berubah. Ada perubahan perilaku di situ adik-adik. Ada perubahan keadaan data. Nah, jadi dua ya sama-sama menggunakan satu knot tetapi dengan keadaan cara menginterpretasi yang berbeda. Nah, ini data yang memuat perubahan pola perilaku untuk X sama dengan X1. Ya, maksudnya knotnya ini jatuh di X1. Oke. Jadi dua. Coba lihat. Nah, ini dia. Oke. Sangat jelas di sini kenapa kita menyebutnya dua. Karena kita curiga ada keadaan yang berubah. Ternyata dua knot point, dua titik knot di sini
Ya, menceritakan 3 keadaan yang berbeda. Ini keadaan berbeda ini. Keadaan pertama, dia turun. Keadaan kedua, dia naik. Kemudian keadaan 3 lagi, dia turun lagi. Informasi itu yang dia berikan ke kita. Ya, gambar di bawah juga sama, 2 knot, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Kalau di atas, turun, kemudian setelah X-nya sekian sampai sekian mengalami kenaikan, kemudian setelah X-nya melebihi angka sekian, dia turun kembali. Ya. Tetapi di sini, di gambar ini lain lagi ya, namanya dengan data yang menjadi apa namanya adik-adik? Ya, data keadaan yang data sebenarnya coba kita lihat. Di sini naiknya cepat sekali nih. Oke. Region pertama ini, daerah pertama ini, keadaan pertama ini naiknya cepat sekali. Tiba-tiba dia turun, tapi turunnya masih perlahan. Ketika melewati ambang batas, misalnya ada titik di sini yang kita sebut sebagai X4, titik berapapun nanti tergantung data real, tiba-tiba dia jatuh turun. Oke, dia jatuh turun keadaannya. Apapun itu ya tergantung dari data nanti. Kalau produksi, kita katakan bahwa produksi ini meningkat signifikan, cepat. Tetapi ketika mengalami di angka sekian bahan bakunya, oke, nih turun. Tapi turunnya pelan-pelan. Ya, di titik inilah turunnya drastis sekali. Ya. Nah, ini adik-adik yang mau gunakan ini bisa saja ya yang kayak ini info-info falas atau apa ya. Kalau kurva lagi naik-naiknya ya tidak menutup kemungkinan ya ini bisa diakomodasi di sini. Ada informasi yang tiba-tiba dia turun tapi turun perlahan kemudian jatuh. Ya, jatuh. Ya, keadaan-keadaan di mana dalam waktu tertentu atau titik tertentu dia bisa berubah dengan cepat. Oke. Silakan datanya nanti ini Ibu udah ada data sedikit dari Nah, ini umur rasio ingat ya. Yang rasio Ibu sebut tadi ini karena Ibu mau bawa juga sekalian nanti untuk konsep yang multivariabelnya ya. Rasio ini ada berat, oke, ada tinggi. Ya, jadi sekali lagi, oke. Jadi sekali lagi data kita itu 1, 2, 3. Nih, ini nomor ya. Kalau kalian mendapatkan nama bayinya juga enggak apa-apa, tidak ada juga enggak apa-apa nomornya. Kemudian di sini umur, kemudian di sini berat badan, kemudian di sini tinggi. Ini kan 1 sampai ya berapa? Misal ya, misalnya 20. Oke, sekalian ambil ya berat badan dengan tinggi walaupun di project sampai dengan mid test ini nanti yang kita gunakan hanya 1 ini kita lebur ya, berat dengan tinggi ini ingat ya. Berat dengan tinggi ini adalah B ya, namanya rasio kan perbandingan. Inilah yang disebut sebagai R-nya. Data rasionya ya. Jadi yang kalian plotkan nanti ini X-nya ini adalah rasio, Y-nya ini adalah umur. Oke? Jadi data yang kita kumpulkan nanti seperti ini adik-adik walaupun melibatkan kenapa? Supaya sekalian nanti kita multivariabel masih gunakan juga data ini ya. Nah di sini ada X-nya, di sini ada Y-nya. Y-nya ini adalah umur, X-nya ini adalah rasio. Rasio ini ada didapatkan dari berat badan dan tinggi adik-adik ya. Nah, misalnya di sini balita. Mohon maaf ya kalau balita kan 70 bulan, kalau umur dalam bulan udah lebih ya. Ya udahlah bilang saja umur anak-anak 0 sampai 6 tahun misalnya ya. Oke. Nah, visualisasi gambar ini oke. Kira-kira memberikan informasi ke kalian? Kira-kira berapa knot? 1. Oke. Mau gunakan linearnya, mau gunakan kuadratik, serah nanti. Nah, oke, 1 knot. Oke, bagus, 1 knot. Nah, 1 knot ini misalnya coba. Nah, untuk mengatakan yang mana knot yang kita akan pilih nanti, ya tentunya harus ada reason untuk pengambilan knotnya. Nah, misalnya, misal ya, data curigaan saya itu knotnya ada di sini. Nah,
Ini yang saya pilih knot di sini. Kan ada di sini, ada di sini semua knot yang kita curigai yang pernah kita diskusikan pertemuan sebelumnya. Oke. Ini penting adik-adik, jadi ada semua angkanya di sini, ya. Oke. Nah, Ibu sarankan untuk kalian membuat seperti ini, tabel titik not yang dicurigai GCP-nya, ya. Jadi, misal Ibu memilih ini karena inilah GCP yang paling kecil. Ingat, Ibu pilih ini karena terkecil, nilai yang terkecil. Ya. Oke, terkecil. Inilah yang disebut sebagai optimum, ya. Nah, knot yang terpilih inilah yang optimum yang kita masukkan ke model penduga kita. Oke. Nah, ini balik lagi adik-adik. Jadi data yang kalian ambil nanti kemudian kalian scatter plot, lihat berapa knot yang dibutuhkan. Kuadratik satu knot. Kenapa kuadratik satu knot? Anda bisa melihat pangkat tertinggi adalah 2 dan hanya satu knotnya yaitu X0. Oke. Nah, ini dia. Oke. Jadi ketika Anda mengumpulkan data nanti adik-adik, mau disusun di Excel, silahkan. Mau disusun di SPSS, silahkan. Jadi kalau mau ke R, biasanya kan disusun di Excel dulu dengan ekstensi atau format CSV. Ya. Jadi di sini, pastikan di sini kan kita, nah ini juga bisa kalau di sintaksnya kan tidak perlu ada seperti ini. Ya. Tapi kalau mau misalnya tidak ada package-nya atau apa, langsung menggunakan rumus. Nah, ini kelebihannya di R juga adik-adiknya. Di sini ada kolom yang memang melibatkan, kolomnya itu berisi satu semua, yang ukurannya sebanyak dengan jumlah data. Oke, 0,5, 1,5, 71,5. Nih, data kita. Oke. Kemudian ada data X, kemudian ini dipangkatkan. Oke. Ini kan pangkat 2. Kemudian ini adalah notnya. Ya, ingat ini adalah notnya. Oke, jadi ada data real, kita scatter plot, kemudian kita di situ memberikan semacam penjelasan reason, kira-kira kita menggunakan kuadratik kah, satu knot, linear kah, ya. Tentang jadi sekali lagi bagaimana kita mengkombinasikan antara M dan K. Ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3. Bukan hanya 1, 2, 3 saja, lebih dari itu. Cuma ini adik-adik kan cukup, tidak mungkin semuanya kita cover. Untuk dianalisis ini, untuk datanya nanti, paling banter Ibu akan nanti menggunakan ini saja. Ya. Ya, untuk kubik bolehlah, tapi cukup ini kalian sudah paham. Mungkin dia linear, kemudian dia knotnya 1, 2. Atau sebaliknya, ya. Oke, bisa saja dia kuadratik, kemudian knotnya 1, 2. Kombinasi-kombinasi seperti ini nanti. Ya. Nah, setelah kita tahu kira-kira linear ke berapa knot yang kita libatkan, curigai knotnya. Ya. Ingat, mencurigai knot itu kan jangan mencari di daerah yang tidak dicurigai. Ya, walaupun kita lama-lama mencari, capek-capek mencari, tetapi yang kita cari memang itu memang ada di tempat itu. Ya. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai ya orang yang kita curigai itu ada di sini, ada apa-apa. Misalnya Idul Fitri ini membagi partisi ini detail sekali, kecil sekali. Jadi antara misalnya dia 8 dengan 12. Ya, tapi Idul Fitri bagi 8,1, 8,2 sedetail-detailnya untuk mencari. Ya. Jangan sampai ini kan membaca scatter plot adik-adik ya. Kalian mencari sudah dicurigai carinya di sini, kalian mencari di sini malah. Itu namanya tidak efisien. Ya. Mencari sesuatu yang sudah jelas-jelas barangnya hilang, dicurigainya kita harus mencarinya yang lain. Jadi ini juga ya informasi seperti ini penting ya. Jadi
carilah nanti dengan menggunakan software, curigailah, carilah memang yang di tempat yang Anda curigai. Nah, yang tadi sudah disebutkan dicurigai di sekitar sini adik-adik ya. Persoalan berapa yang kalian curigai kan tergantung dari kalian nanti. Nah, misal Mbak Marcella. Nah, Mbak Marcella, oke, misalnya Mbak Marcella, Bu, saya tunjuk satu knot 10. Ya. Tidak bisa juga seperti itu ya Mbak ya. Misalnya Mbak Marcella ini sebagai contoh ya. Kenapa Ibu bisa katakan kurang baik untuk menuliskan seperti itu? Sah-sah saja kalian menuliskan knot 10 dengan GCP sekian. Cuma bagaimana memberikan reason, bagaimana memberikan argumen bahwa dari semua yang Anda pilih itu yang terbaik, padahal tidak ada data, tidak ada history, tidak ada record siapa-siapa yang Anda sudah seleksi. Ya. Untuk itu penting, misalnya salah satu sarannya Ibu buat seperti ini. Tidak bisa kita langsung katakan, oh satu ini. Tapi paling tidak adalah suatu tabel yang memperlihatkan bahwa, oh iya, saya sudah melewati beberapa pencarian. Nah, 3K pencarian itu, 4K pencarian itu, ya. Kemudian saya menunjuk satu yang paling optimal sesuai dengan kriteria statistik kita tadi, yaitu angka generalized cross validation yang terendah. Hati-hati ya. Ada 2 kata kunci di sini adik-adik. Ada kata optimum dan ada kata terendah. Kata terendah atau terkecil bersesuaian dengan GCV. Angka titik not bersesuaian dengan optimum. Ya, tidak ada jaminan titik not yang paling kecil yang kita pilih, titik not yang paling besar kita pilih, bukan jaminan itu. Tapi yang menjadi jaminan adalah yang optimum. Ibarat kata seperti ini adik-adik, misalnya di PDAM. Ya. Yang dikatakan kualitas air yang paling bagus itu sesuai dengan standar kesehatan, misalnya warnanya bagaimana, baunya gimana, dan sebagainya. Ada ukurannya, pH-nya, dan sebagainya. Nah, bahan bakunya bagaimana mencampur, misal ya, Ibu belum lihat juga referensinya, hanya pernah sekilas. Misalnya, pencampuran kaporit, bahan-bahan kimia yang lain. Hati-hati. Yang dimaksud optimum di situ bukan berarti kaporit yang terbanyak dimasukkan ke cairan. Ya, airnya memang bening, tapi membahayakan untuk kesehatan. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang optimum. Yang memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan standar kesehatan. Jadi yang optimum di sini adik-adik adalah ketika kamu menghitung GCV-nya, ada beberapa knot. Knot ini kamu masukkan keluar GCP-nya. Knot ini kamu masuk keluar GCP-nya. Pilihlah knot yang membuat GCP paling minimum, paling terkecil. Oke, itulah yang disebut dengan yang optimum. Nah, ini adik-adik. Ya, sebagai sebelum kita mengakhiri, nah, best model. Model yang terbaik dari pekerjaan kita tentunya kita mau mencari model terbaik. Kriterianya apa? Ya, best model ini adalah ya dengan not optimum. Tetapi ya sesungguhnya ada sesuatu di sini deh ya yang hidden. Dia ada di sini. GCV. Oke. Ini nilai GCP yang paling kecil inilah yang memberikan ya informasi ke kita bahwa saya mendapatkan titik not optimum. Jadi memang model terbaik ini dari not optimum tetapi dari GCP ini ya. Nilainya GCP. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi data yang kita kumpulkan nanti akan kita break menjadi beberapa potong